Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Latifah Agustina Setiawardani dengan NIM 23050974117. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana kabarnya? Baik? Sehat semua? Ada yang sakit nggak? Aduh, habis diputusin pacarnya ya? Terus sakit hatinya kenapa? Oke, mungkin dari liburan kemarin saya di sini sebagai guru baru di mata pelajaran rekayasa perangkat lunak. Teman-teman kan belum kenal saya. Izinkan saya perkenalan ya. Perkenalkan, saya Latifah Agustina Setiawardani, bisa dipanggil Tifa, bisa dipanggil terserah kalian mau dipanggil apa. Penting ada unsur nama saya ya. Oke, mungkin di sini kita akan mulai pembelajaran. Awal kita akan mulai berdoa. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa. Untuk semuanya, silakan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah selesai. Kemudian di sini saya akan absensi terlebih dahulu. Oke, mulai dari sana ya. Rania, Amel, ya, Raffi, Angga, Iban, terus ada siapa itu? Cynthia, Khairus, Aca. Oke, di sini yang tidak hadir siapa ya ketua kelas? Ini siapa? Kenapa ya? Ya, itu Ahmad Kiki tidak hadir karena kemarin itu habis di itu ke rumah neneknya. Oke, mungkin di sini teman-teman kita akan mulai pembelajaran rekayasa perangkat lunak. Bentar ya. Oke, mungkin di sini kita akan masuk ke materi pertama yaitu basis data. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak tentang basis data itu? Atau belum sama sekali? Ya udah. Kemudian di sini pernah nggak teman-teman kesulitan mencari barang atau data ketika teman-teman sedang melakukan transaksi online atau pemesanan online atau toko online itu pernah nggak? Pernah. Itu mencari apa ya? Yang jawab pernah tadi. Mencari barang.
lupa tanpa adanya duplikasi yang tidak perlu yang disiapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Jadi basis data ini tuh lebih layak daripada penyimpanan manual untuk mencegah duplikasi data. Oke, next ada tujuan basis data. Yang pertama adalah kecepatan dan kemudian di sini yaitu basis data memungkinkan untuk melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah. Yang kedua yaitu efisiensi ruang penyimpanan. Disimak ya teman-teman, nanti akan ada kuis buat kalian. Yaitu kedua yaitu efisiensi ruang penyimpanan. Di sini ada efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dengan melakukan penekanan atau menghilangkan redundansi data. Yang ketiga yaitu ada keakuratan, yaitu menerapkan aturan atau batasan tipe data atau keuningan data untuk menghindari pemasukan data yang tidak akurat. Kemudian ada ketersediaan, yaitu memilah data menjadi data master, data transaksi ataupun data histori. Kemudian ada kelengkapan, yaitu menambah record data dan melakukan perubahan struktur dalam basis data. Kemudian ada keamanan, ini juga sangat penting, yaitu melakukan pengaturan hak akses terhadap basis data beserta objek-objek di dalamnya dan menentukan operasi-operasi apa saja yang harus dilakukan. Yang terakhir itu kebersamaan pemakaian, yaitu penggunaan data dalam suatu basis data oleh berbagai. Oke, di sini ada jenis-jenis basis data. Yang pertama yaitu basis data relasional. Itu contohnya ada MySQL, ada Microsoft SQL Server. Kemudian ada basis data hierarkis. Itu contohnya ada IBM dan IMS. Kemudian ada basis data jaringan. Ini mirip dengan data hierarkis, tetapi memungkinkan hubungan banyak antara entitas. Kemudian ada basis data NoSQL. Ini dirancang untuk menangani data besar dan kompleks dengan struktur yang fleksibel. Kemudian ada basis data distribusi, yaitu data disimpan secara tersebar di beberapa lokasi fisik atau server yang terhubung melalui jaringan. Kemudian di sini ada komponen. Komponen yaitu yang pertama ada entitas. Entitas itu adalah objek atau objek yang nyata yang datanya disimpan dalam basis data. Jadi setiap entitas itu memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristiknya. Contohnya dalam sistem toko online. Jadi entitasnya itu berupa pelanggan, produk, dan transaksi. Kemudian kalau dalam sistem akademik berarti entitas bisa berupa mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kemudian ada atribut. Di sini atribut adalah karakteristik atau properti yang dimiliki oleh suatu entitas. Jadi setiap entitas itu memiliki beberapa atribut untuk mendeskripsikannya. Jadi di sini entitas pelanggan dapat memiliki atribut. Jadi tadi pelanggan itu kan entitas. Jadi di sini atributnya itu ada ID pelanggan, nama, email, alamat, nomor telepon. Contoh tadi ketua kelasnya kan, itu berarti namanya siapa tadi? Budi. Jadi Budi ini memiliki ID, ada ID pelanggannya Budi, ada namanya Budi, ada emailnya Budi, alamatnya Budi, dan nomor teleponnya Budi. Kemudian contoh entitas produk dapat memiliki atribut, contoh tadi baju dapat memiliki ID produk, nama produk bajunya itu apa, harganya berapa, stoknya berapa, kategorinya apa. Kemudian ada relasi. Relasi adalah hubungan antara dua atau lebih entitas dalam basis data. Relasi memungkinkan basis data untuk menghubungkan informasi dari berbagai tabel. Contoh, relasi antar pelanggan dan transaksi. Jadi satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi itu one to many. Kemudian satu transaksi dapat memiliki lebih dari satu produk itu many to many. Kemudian di sini ada tabel. Tabel adalah tempat utama untuk menyimpan data dalam basis data relasional. Tabel terdiri dari kolom, atribut, dan garis. Kemudian ada database management system atau DBMS. Ini
ada penerapan basis data. Di sini ada kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, perbankan, rumah sakit, pendidikan, dan lain-lain. Di sini basis data itu tetap harus ada IRD atau Relationship Diagram. Di sini ada definisinya, yaitu representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data secara konseptual. IRD menunjukkan entitas atau objek nyata atau konsep, atribut, dan relasi. Jadi langkah-langkah untuk perancangan IRD yaitu: 1. Identifikasi entitas, terus penentuan atribut, ada identifikasi relasi, ada penyusunan diagram. Jadi nanti bentuknya kayak gini ya teman-teman. Nanti kalian kalau merancang sebuah mobile atau web, pasti awal dari itu disuruh membuat basis datanya dulu dan oh ya, silakan. Terus di sini ada CDM atau konseptual data model. Ini ada menggambarkan struktur basis struktur data secara umum tanpa detail teknis. Namanya. Terus ada PDM yaitu physical data model, yaitu model relasional atau physical data adalah model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data. Pernah ketika berpikir dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melakukan transfer uang lewat internet banking, membeli tiket pesawat, di mana data kita disimpan? Database adalah sarana penyimpanan data kita di dalam komputer server. Fungsi database itu seperti menyimpan informasi yang di dalamnya terkandung serpihan-serpihan data. Contohnya, bila informasi berupa profil orang, maka data yang tersimpan adalah nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, umur, nomor KTP, dan lain-lain. Dan inti dari fungsi database itu adalah: 1. Mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data dengan cepat dan akurat. 2. Dengan menggunakan database management system, user atau petugas bank dapat mencari profil informasi seorang nasabah dalam hitungan detik. Database akan menyajikan data lengkap mengenai profil yang diminta. 3. Memudahkan akses penyimpanan data, mengedit dan menghapus data. 4. Menjaga kualitas data dan informasi agar tidak hilang di penyimpanan database. 5. Mengkonversi data di dalam kertas sehingga dapat ditransfer menjadi file digital dan disimpan di database server. Dan saat ini database telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook dan mesin pencari seperti Google dan Yahoo. Itu tadi materi dan video singkat mengenai basis data. Lanjut, di sini saya akan membuat kelompok yang satu kelompok tadi ya 4 anak. Mungkin ketua kelompok bisa mengatur teman-temannya untuk membuat kelompok, atau dimudahkan dari karena 4. Ya Bu, kita berkelompok. Di sana berarti kurang 2 kelompok yang nggak masuk tadi ya. Terus di sini kurang 1 kelompok yang tidak masuk. Di sini lengkap, di sini lengkap. Oh iya, kurang 1. Oke, di sini sebelum masuk ke LKPD, jadi setiap anak atau kelompok itu wajib atau berhak menjawab atau menjawab pertanyaan dari saya. Walaupun itu salah atau tidak, nanti akan mendapatkan bintang. Jadi bintang itu tadi nanti akan membantu kalian untuk penilaian di kuis. Jadi biasanya kan kalau kuis kebanyakan akan mendapatkan nilai remedial atau di bawah rata-rata.
Jadi nanti Bintang itu bisa membantu kalian untuk menambah nilai kalian di bagian medis. Oke, dari materi tersebut aku ada pertanyaan nih dari kalian. Apa ya? Susah atau gampang? Mau susah atau gampang? Susah tuh saya. Jadi nanti ini kan udah kebentuk kelompok kan? Ya. Jadi nanti kalau ada perwakilan kelompok yang bisa menjawab, nanti empat-empatnya akan mendapat bintang 1. Jadi mohon itu. Oke, sini saya akan pertanyaan satu. Kenapa sih basis data itu penting bagi sistem informasi? Yo, siapa dulu yang mau jawab? Nanti bisa menyelamatkan satu kelompoknya dan mendapatkan 1 setiap orang. Saya belum. Oke, ketua kelas nih. Oke, jadi gini Bu, basis data itu untuk menyimpan atau penyimpanan terpusat gitu Bu. Ya. Semua data disimpan dalam data tersebut Bu. Nah, sehingga memudahkan pengelolaan dan pencarian informasi ketika user mencari data tersebut. Oke. Absen berapa ketua kelas? Salut Pak. Absen. Oke, saya absen nomor 5, Terus temannya. 8, Terus. ini 11, itu 12. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, lanjut ya. Ayo siap-siap. Apa perbedaan dari basis data dan penyimpanan manual? Ayo, cepet banget. Ayo. Kelompok 1. Perkenalan dulu ya sama Ning. Dan Miss absen. Perkenalkan, saya Amel, nomor absen 9. Oke, Amel silakan. Basis data dan penyimpanan manual memiliki perbedaan yang signifikan. Basis data memungkinkan penyimpanan dan Sebentar. Yang salah kedengeran nggak? tidak. Ulang lagi ya. Basis data dan penyimpanan manual memiliki perbedaan yang signifikan. Basis data memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara digital dengan kecepatan akses yang tinggi, akurasi yang lebih baik, serta kontrol integritas dan keamanan yang kuat. Data dalam basis data dapat diproses dan dicari secara otomatis melalui query, serta mudah dilakukan backup dan pemulihan jika terjadi kerusakan. Oke. Tadi absen 9 ya, Amel? Ya. Temannya absen berapa? 10, 20. Oke, jadi kan itu 2 temannya nggak masuk, jadi mohon maaf ya. Jadi kayak ini khusus yang masuk aja. Oke, lanjut. Nanti saya akan share link LKPD ini, jadi kalian akan mengerjakan di HP atau laptop masing-masing. Di sini isinya ada nama kelompok, terus di sini ada peraturan-peraturannya. Kemudian sebelum kita masuk ke studi kasusnya, di sini ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada, jadi nanti setiap kelompok wajib membuat rumusan masalah. Terus ada indikator pencapaiannya, ada fakta-fakta yang mempengaruhi kualitas basis data dan pembuatan timeline. Jadi nanti teman-teman akan membuat timeline untuk kelompok kalian masing-masing. Terserah beda seperti apa. Kemudian di sini ada studi kasusnya. Nanti kalian akan mencari entitas dan atributnya. Kemudian akan merancang IED-nya dan menggambarkan terserah melalui Microsoft atau Drawio. Kemudian akan merancang CDM dan PDM-nya. Nanti gambarnya bisa ditampilkan di bawah lampiran itu. Kemudian ada evaluasi dan refleksi. Di sini juga ada beberapa pertanyaan. Oke, mungkin saya akan meng-share link ini.
ya. Makasih. Oke, silakan dikerjakan. Tidak harus selesai, tetapi harus ada progres. Ya. Karena akan dipresentasikan minggu depan. Oke, 5 menit mengerjakan. Oke, teman-teman, udah selesai belum? Belum, Bu. Masih setengah. Nggak apa-apa kok, bisa dilanjutkan di rumah atau kalian kerja kelompok masing-masing. Langsung ketua kelasnya membuat link Google Drive-nya untuk teman-temannya ya. Sekarang. Sudah, Bu, saya kirim ke kelas. Oke, segera dikumpulkan ya. Ya, Bu. Oke, mungkin di sini dari teman-teman baru mengerjakan sampai ini kelompok 2 sudah sampai pembuatan IRD. Kelompok 1 baru sampai ke timeline. Kelompok 3 baru sampai rumusan masalah. Dulu ngapain aja tadi? Kelompok 4 sudah sampai IRD. Oke, mungkin teman-teman bisa dipersiapkan buat presentasi minggu depan dan belajar mengenai mengenai materi tadi. Jadi nanti PPT-nya akan saya share dan minggu depan akan ada kuis singkat buat kalian. Jadi disiapkan, dipelajari, dan kalau saya ada pertanyaan harus dijawab ya. Saya mendapatkan bintang buat membantu kuis-kuis kalian. Mungkin saya tutup pertemuan kali ini. Sebelumnya pertemuan saya kali ini seru nggak? Seru banget. Aku mau minta nilai dari kalian. Mungkin bisa dari sana 1 sampai 10. 8. Masnya? 10. Semoga semangat sampai nanti ujian akhir dan mendapatkan nilai bagus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.